Cepat kali larinya, entah kemana dia. Gimana? Apa kamu menemukannya? Belum pak, tapi saya menemukan jejaknya. Halo teman-teman, kembali lagi di Zsyah dan selamat datang di pembahasan siapa itu SCP-4666 dari SCP Foundation. Bagi sebagian besar, kita tahu bulan Desember identik dengan akhir tahun, liburan, Natal, dan musim hujan di tempat kita, atau musim dingin di berbagai belahan dunia. Namun, di wilayah utara yang membeku, ada sebuah entitas urban legend yang jauh lebih tua dari Sinterklas. Sebuah entitas yang tidak membawa kebahagiaan, melainkan bau busuk dan jeritan. Yayasan SCP mengenalnya sebagai SCP-4666 atau Duyul Man. Dia bukan hantu, bukan pula iblis. Dalam pengertian tradisional, dia adalah entitas humanoid cater yang telah memangsa keluarga-keluarga terpencil selama ratusan bahkan ribuan tahun. SCP-466 adalah sosok pria tua dengan tinggi badan sekitaran 2,3 meter. Tubuhnya sangat kurus, hampir seperti kerangka yang dibungkus kulit pucat. Yang paling tidak masuk akal adalah fakta bahwa ia selalu terlihat tanpa pakaian dan bisa bertahan saat suhu mencapai minus 30 derajat Celcius. Kalau itu manusia normal, pasti manusia tersebut akan membeku kedinginan. Dari hasil analisis yayasan menunjukkan bahwa sidik jarinya tidak berpola manusia normal, melainkan pola konsentris yang aneh. Rambutnya juga tidak memiliki DNA yang bisa dicocokkan dengan spesies apapun di bumi. Dia adalah predator yang berevolusi khusus untuk lingkungan dingin ekstrim. Dikarenakan dia berada dalam siklus tersebut, jadi ia hanya muncul di atas lintang 40 derajat utara, kira-kira begini. Jadi SCP-466 akan melakukan aksinya yang dikenal sebagai peristiwa Westneck. Ia akan melakukannya jika beberapa hal ini terpenuhi, yaitu harus ada sebuah keluarga setidaknya satu anak di bawah usia 8 tahun dan terletak di daerah dengan tertutup salju. Setelah semua hal ini terpenuhi, dia akan melakukan aksinya. Jadi, SCP-466 akan beraksi dalam periode 12 malam berturut-turut setiap tahunnya. Dari malam tanggal 21 sampai 22 Desember hingga malam tanggal 1 sampai 2 Januari. Malam pertama hingga ke-7, anak-anak akan melaporkan melihat SCP-4666 di sekitar tempat tinggal keluarga mereka. Entitas tersebut biasanya akan terlihat mengawasi tempat tinggal dari kejauhan. Anak-anak juga melaporkan terbangun pada malam hari dan mendapati SCP-4666 mengawasi mereka tidur dari jendela. Malam ke-8 hingga ke-11, anggota keluarga akan melaporkan mendengar suara langkah kaki yang berasal dari atap atau loteng. Dan bau yang sangat tidak sedap akan tercium di dalam rumah mereka. Akibatnya orang tua sering mulai curiga bahwa keluarga mereka sedang diintai. Malam ke-12. Malam tersebut akan menjadi malam di mana SCP-4666 akan siap untuk melakukan aksinya. Akan ada dua skenario yang akan terjadi. Skenario pertama adalah SCP-4666 akan membunuh semua anggota keluarga tersebut kecuali anak mereka. Setelah makhluk tersebut berhasil membunuh satu keluarga dengan cara mengenaskan, barulah dia akan menculik anak tersebut dan menghilang entah kemana. Dan kejadian tersebut 85% pasti terjadi. 15%-nya ada di skenario kedua. Jadi saat malam itu SCP-466 akan datang, hanya saja dia tidak membunuh keluarga tersebut. Sebaliknya dia akan memberikan sebuah boneka aneh kepada sang anak yang sedang tertidur. Walaupun telah dilaporkan anggota keluarga mendengar langkah kaki di rumah mereka yang padahal tidak ditemukan tanda-tanda masuk secara paksa. Sekarang pertanyaannya, kemana anak-anak ini diculik oleh SCP-4666? Pada tanggal 2 Januari tahun 2018 dilaporkan telah menemukan korban yang selamat dari SCP-4666. Sang korban telah diubah menjadi boneka seukuran manusia. Saat korban dibawa ke rumah sakit, ternyata korban masih selamat dan para Foundation pun mewawancarainya. Dia mengatakan bahwa ia adalah anak yang diculik oleh SCP-4666 dan dibawa ke sebuah tempat semacam bengkel bawah tanah yang gelap. Dia tidaklah sendiri, ternyata ada anak-anak lain yang merupakan korban penculikan dari SCP-4666.
Mereka dipaksa untuk membuat boneka yang ternyata berasal dari tubuh anak-anak yang lain. Ketika mereka kelelahan saat membuat boneka tersebut, maka dia akan menjadi boneka selanjutnya. Kesimpulannya, SCP-4666 merupakan entitas kejam. Dia pembunuh berantai yang sudah hidup ribuan tahun dengan tujuan yang masih belum diketahui. Dan sampai sekarang, SCP-4666 tidak berhasil ditangkap oleh Foundation. Dia adalah makhluk ancaman Keter yang susah ditangkap dikarenakan dia selalu hilang di balik salju yang gelap. Oke, sampai di sini saja pembahasan kita tentang SCP-4666. Gimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Sebelum penutupan, seperti biasa, jangan lupa untuk request pembahasan berikutnya. Kalau sudah, see you next time video. Bye.